Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syahadat adalah pintu gerbang seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun sebenarnya berinteraksi dengan syahadat itu tidak sekedar kita mengucapkan saja tanpa ada penghayatan. Maka butuh tahapan berinteraksi dengan syahadat. Maka butuh kita belajar untuk berinteraksi dengan syahadatain. Karena tidak mudah berinteraksi dengan syahadat. Ya, ibarat motor trail, ada orang yang cuma bisa duduk di atasnya saja. Ada orang yang cuma bisa berdiri di sampingnya saja. Tapi juga ada orang yang bisa mengendarainya dengan mahir. Begitu juga dengan berinteraksi dengan syahadat. Ada orang yang hanya cuma mengucapkan saja dengan lafaz, tanpa penghayatan hati, tanpa pemahaman yang jelas. Tapi ada juga orang yang berinteraksi dengan syahadat, maka syahadat itu mengubah hidupnya. Gitu. Maka kita temukan syahadatnya ada dua orang muslim, itu bisa berbeda menyikapi syahadat. Syahadatnya sama tapi beda pengaruhnya kepada hidupnya. Maka harus kita pelajari bagaimana caranya agar syahadat yang kita ucapkan itu bisa mempengaruhi kita, bisa merubah kita menjadi seorang muslim yang kafah, seorang muslim yang sempurna. Tahapan interaksi yang pertama itu adalah mahabbah. Harus ada cinta saat kita menyebutkan syahadatain. Harus timbul cinta saat kita bersyahadat. Karena tanpa cinta, maka gak ada artinya syahadat. Cinta yang seperti apa? Cinta yang sempurna kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu nanti tahapan kedua kita akan bahas setelah timbul cinta, maka harus diikuti dengan ridho. Penerimaan kepada Allah, Islam, dan Rasul-Nya. Baru setelah itu, tahapan yang ketiga. Setelah orang itu timbul cinta dengan syahadat itu, lalu timbul keridoan kepada Islam, kepada Allah, Rasul, dan Islam, maka orang itu akan tersibgoh, tercetak dengan cetakan Allah dalam akal, fisik, dan hatinya. Maka ketiga ini akan menjadikan tagyir, perubahan seseorang itu menjadi pribadi yang islami. Yang tadinya belum islami menjadi islami. Kita akan bahas satu persatu tentang tahapan-tahapan interaksi dengan syahadatain. Yang pertama adalah al-mahabbah, artinya cinta. Kenapa harus ada cinta saat kita mengucapkan syahadatain? Karena asyhadu an la ilaha illallah. Ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tiada ilah selain Allah. Ilah artinya adalah panutan yang harus ditaati. Karena taat itu muncul karena ada kesetiaan. Dan kesetiaan itu hanya muncul karena ada cinta. Jadi wajib kita timbul cinta di situ agar kita setia kepada Allah, agar dari setia itu kita taat kepada Allah. Tidak akan ada ketaatan tanpa cinta. Karena setelah kita bersyahadat, maka kita harus memenuhi tuntutan-tuntutan Allah dan menjauhi larang-larangannya. Maka di situ harus ada cinta agar kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang seperti apa yang dituntut saat kita mengucapkan syahadat? Yaitu cinta yang sempurna. Kamalul hub, bukan cinta yang setengah-setengah, bukan cinta yang terpaksa, tapi cinta yang sempurna. Kamalul hub. Dan juga kita dalam cinta itu kita harus mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Mahabbatu ma ahabbahullah wa rasuluh. Dan kita juga harus membenci apa yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Cinta yang sempurna seperti apa? Yang pertama, ada orang yang cintanya itu lebih cinta hal lain daripada Allah.
Nah, ini tidak boleh. Jadi tidak boleh kita mencintai sesuatu lebih dari cinta kita kepada Allah. Dalam surat At-Taubah ayat 24 dikatakan, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Surat At-Taubah ayat 24. Ya, jadi tidak boleh kita mencintai sesuatu itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul dan jihad. Dan ada orang yang menyamakan cinta pada suatu hal, itu cintanya sama kepada cinta kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah itu sebagai tandingan yang mereka itu cinta seperti mencintai Allah. Yuhibbunnahum kahubbillah. Dia mencintai sesuatu itu seperti dia mencintai Allah dan Rasul dan jihad. Jadi kita tidak boleh cinta kepada hal lain itu sama dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Terus apa yang dimaksud dengan kamalul hub? Yang dimaksud dengan kamalul hub itu artinya yang asyaddu hubbalillah, yang sangat cintanya kepada Allah melebihi apapun. Masih di surat Al-Baqarah ayat 165. Adapun orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya, asyaddu hubbalillah, cintanya sangat besar kepada Allah. Jadi ini ciri-ciri orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu cintanya sangat kepada Allah. Jadi meninggikan Allah di atas segala hal. Kata Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang dari kalian hingga menjadikan aku lebih dia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Jadi bahkan kita harus meninggikan cinta Allah dibanding cinta kita kepada orang tua, kepada anak, dan kepada manusia semuanya. Gitu. Dan juga kita harus mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Mahabbatu ma'ahabbahullah wa rasuluh. Maka harus ada penyesuaian dalam kecintaan. Yang tadinya kita idolanya itu pemain sepak bola, atau kita mengidolakan artis gitu ya, lebih dari apapun, maka harus ada penyesuaian. Maka harus kita ganti. Yang kita cintai yang paling atas adalah Allah dan Rasulnya dulu. Baru yang lainnya. Keluarga, anak, terus manusia, terus dan lain-lain, yaitu belakangan. Maka harus ada penyesuaian cinta, penyesuaian prioritas cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mencintai apa yang Allah cintai juga. Di sini juga disebutkan di Al-Baqarah ayat 216, karena belum tentu yang kita cintai itu pun dicintai Allah dan Rasulnya, seperti perang. Kita nggak suka perang, tapi Allah menyerukan perang. Dan di situ disebutkan bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Gitu. Jadi kita harus taat kepada Allah, apa yang Allah cintai maka kita harus cintai juga. Karena kata ulama, mencintai yang dicintai kekasih adalah tanda kesempurnaan cintanya kepada kekasih. Lalu kita juga harus membenci apa yang dibenci Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya membenci perbuatan keji, al-fahsya, al-munkar, kemungkaran, dan al-baghi, permusuhan. Maka kita pun membencinya. Jadi kita membenci sesuatu itu, patokannya Allah, parameternya Allah. Bukan logika kita, bukan perasaan kita, ataupun bukan pendapat orang lain. Tapi karena Allah benci itu, maka kita benci juga. Allah membenci miras, Allah membenci minuman keras, Allah membenci sesuatu yang bisa merusak tubuh kita, maka kita juga harus benci. Gitu. Jadi patokannya Allah. Lalu bagaimana kita tahu bahwa cinta itu sudah kita dapat? Tandanya adalah, yaitu kita ittiba'ur Rasul. Orang yang sudah tumbuh cintanya, maka dia akan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasul. Lalu yang kedua, tanda-tanda cinta adalah berjihad di jalan Allah. Al-jihadu fi sabilillah. Jadi bukti iman yang kokoh itu adalah jihad
di jalan Allah. Dia berani menanggung resiko, dia berani berkorban demi agamanya, memprioritaskan jihad di atas kepentingan dirinya sendiri. Lalu tahapan yang kedua dari interaksi kepada syahadatain adalah ridho. Setelah timbul mahabbah, cinta yang sempurna, maka akan timbul yang namanya ridho. Apa itu ridho? Ridho adalah menerima dengan sepenuh hati. Jadi nerima tanpa ada berat hati, ya, nerima dengan plong, ya, nerima dengan sepenuh hati, tanpa ada keraguan, tanpa ada keengganan, terima dengan senang gitu ya. Itu namanya ridho. Seperti yang hadis yang sering kita ucapkan, raditu billahi robba. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Bermula dari ridho kepada Allah. Ridho kepada Allah berarti juga harus ridho kepada orang yang diutus oleh Allah. Jadi kalau udah kita ridho kepada Allah, otomatis kita akan ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi robba wabil islami dina. Kalau kita ridho kepada Allah, maka harus ridho kepada agama yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Islam. Otomatis kalau kita ridho kepada Allah, maka kita harus juga ridho kepada Islam. Islam mengatur kehidupan kita, maka kita ridho, kita nerima. Oh, Islam mengatur mengatur cara berpakaian kita seperti ini, maka kita terima. Karena ada ridho di situ, ada penerimaan yang sepenuh hati, yang tanpa keraguan. Jadi kalau kita udah ridho kepada Allah, kita ridho kepada Islam. Dan juga kalau udah ridho kepada Islam, menuntut kita untuk ridho kepada yang membawa Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Ridho itu kunci kelezatan iman. Kata Rasul bersabda, aku merasakan kelezatan iman, orang yang ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi seseorang baru akan merasakan kelezatan iman itu dia kalau udah ridho. Seperti itu. Lalu tahapan yang ketiga adalah dia akan tercetak dengan cetakan Allah. Sibghatallah. Kalau sudah ridho kepada Allah, Islam dan Rasul, maka ia akan ridho segala aktivitasnya, detak jantungnya, cara berpikirnya itu diwarnai oleh Allah, Islam dan Rasulnya. Ia menerima, ia ridho dicetak atau dicelup dengan cetakan celupan Allah. Sibghatallah. Karena celupan Allah itu adalah celupan yang terbaik. Celupan harus meliputi luar dan dalam, tidak seperti kapur tulis. Kalau kapur tulis dicelup ke tinta, itu cuma luarnya aja yang kena celupan, dalamnya masih belum kena celupan. Yang namanya cetakan, sibghatallah itu, luar dalamnya tercetak dengan cetakan Allah. Ibarat seperti coklat, luarnya coklat, dalamnya juga coklat. Gitu. Jadi cetakan harus membentuk sesuai dengan bentuk cetakannya. Maka orang yang sudah tersibgo ini, dia akan totalitas dalam Islam. Dalam Islam berarti dia masuk Islam secara kafah, secara totalitas. Dia akan penuhi tuntutan-tuntutannya, dia akan berjihad di jalannya, gitu. Dan yang dicetak adalah hati, akal, dan jasad. Dari hati. Hati kalau udah dicelup dengan celupan Allah, dia akan menjadi hati yang yakin kepada Allah, Islam, dan Rasulnya. Hati yang akan memiliki dorongan yang kuat untuk mengamalkan nilai-nilai Islam. Jadi, mengamalkan nilai-nilai Islam itu gak mudah. Ya. Kita harus sholat 5 waktu, kita harus baca Quran, mempelajari ilmu. Itu cuman bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya dorongan yang kuat, mempunyai hati yang kuat, hati yang yakin. Kalau orang tadi sudah timbul cinta, timbul ridho, maka akan tersibgoh hatinya akan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itu menjadi dorongan yang kuat untuk dia mengamalkan nilai-nilai Islam. Lalu yang kedua adalah tersibgoh dengan akalnya.
tersibgoh lewat akal. Maksudnya adalah dia akan memiliki pola pikir yang islami, fikrah yang islami. Jadi segala sesuatunya ditimbang dalam timbangan yang Islam. Dia melihat segala sesuatu, melihat segala perkara itu dengan timbangan Islam. Ini kalau menurut Islam kayak gimana ya? Betul apa enggak? Baik atau tidak? Gitu. Orang yang memiliki fikrah tidak akan terpengaruh dengan agresi pemikiran-pemikiran lain yang tidak islami. Jadi dia tidak akan mudah tergoyang dengan ada pemikiran-pemikiran lain ya, pemikiran barat ya. Liberalisme, kapitalisme, atau sekarang ada LGBT gitu ya. Itu nggak akan terpengaruh. Karena dasarnya udah kuat. Syahadatnya sudah kuat. Dari syahadat itu timbul cinta, timbul penerimaan kepada tuntutan-tuntutan Allah. Maka dari situ akan timbul yang namanya fikrah yang kuat. Pola pikir islami, di mana dia menimbang segala perkara itu dengan pola pikir Islam, dengan frame Islam. Nah, contohnya, ada siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Orang yang telah memiliki fikrah itu, nilai-nilai Islam itu sudah menjadi darah daging dalam hidupnya. Jadi minhaj, jadi jalan ya, siratal mustaqim, jalan yang lurus, dan di sepanjang jalan itu akan ada yang namanya sabilis syaiton, jalan-jalan syaiton. Akan ada godaan-godaan syaitan tentunya. Dan seseorang yang punya fikrah itu akan tetap teguh dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dia nggak akan tergoyah dengan godaan-godaan syaitan. Lalu yang ketiga, yang tersibgoh itu juga jasadnya. Jadi nggak cuma hati dan pikirannya, tapi juga jasadnya. Jasad yang tersibgoh dengan sibgoh Allah akan aktif dengan amal islami. Jadi dia memperhatikan jasadnya, dia memperhatikan cara berpakaiannya, disesuaikan dengan Islam. Oh, Islam menuntut kita untuk menutup aurat. Oh, kalau laki-laki auratnya sampai lutut, maka dia stop pakai celana pendek di publik. Gitu. Karena dia tahu ini auratnya sampai di sini. Gitu. Orang yang sudah tersibgoh akan memandang segala sesuatu dengan frame Islam. Gitu. Baik itu pikirannya maupun jasadnya. Dan orang-orang yang jasadnya sudah tersibgoh itu dia akan aktif dengan amal islami. Nggak pasif, nggak malas. Bahkan dia rela berjihad, ya, rela untuk mengorbankan fisiknya untuk pekerjaan-pekerjaan dakwah. Dia akan mobile, dia akan gampang untuk aktivitas-aktivitas yang islami. Kadang juga ada seorang saudara kita yang dia menghabiskan waktu 1 atau 2 bulan di tempat yang jauh dari keluarga, dari rumah dan istrinya, dan anak-anaknya cuma untuk berdakwah. Tadi karena udah tersibgoh. Lalu di malam hari ia menjadi penceramah, sedangkan di siang hari menjadi perantau. Sehari berada di bukit, hari berikutnya sudah di lembah. Jadi full dengan agenda dakwah semuanya. Ia menyampaikan 60 kali ceramah dari wilayah di ujung timur sampai di ujung barat. Acara-acara itu kadang mampu menghadirkan ribuan orang dari berbagai kalangan dan penjuru. Namun ia selalu berpesan agar hal itu tidak disiar-siarkan. Jadi orang yang sudah tersibgoh, jadi ya, udah timbul mahabbah, udah ridho kepada Allah. Dia menaati tuntutan-tuntutan Allah, dia berjihad di jalan Allah gitu ya. Maka dia akan menjadi seorang dai yang tadi ya, yang tersibgoh dengan sibgoh Allah. Dia akan mudah untuk mengorbankan waktu, tenaganya untuk Islam. Seperti itu. Lalu, jika sudah tahapan pertama mahabbah sudah dilalui, tahapan kedua sudah ridho, tahapan ketiga sudah tersibgoh dengan sibgoh Allah, maka akan menghasilkan yang namanya at-taghyir, perubahan dalam dirinya. Perubahan yang seperti apa? Perubahan yang mengubah seseorang pribadi biasa menjadi pribadi yang islami. Pribadi yang syakhsiyatul islamiyahnya kuat. Jadi pribadi yang kehidupannya itu diwarnai dengan syahadatain. Punya sikap hidup yang tauhid. Jadi segala sesuatu dimulai dari syahadatain ini. Jika seorang muslim benar-benar memaknai syahadatainnya, benar-benar berinteraksi dengan syahadatainnya, maka akan timbul yang namanya at-taghyir, perubahan dalam dirinya. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menguatkan iman-iman kita.
dan semoga Allah menjadikan syahadat kita syahadat yang bisa memberi perubahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.